Ya, kayak gitu aja. Baik, Dari mana? bismillahirrahmanirrahim. Kan kenapa dia pakai baju kayak gitu? Oh, ini mahasiswa ini. Iya, ya, ya baju kayak gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelum saya membuka acara pada siang hari ini, izinkan saya membawakan sebuah pantun pembuka. Berlayar perahu menuju muara, hingga sejenak membeli tebu. Hadirin yang berbahagia, selamat datang di Benuanta episode 7. Yang terhormat, Kepala BPS Provinsi Kalimantan Utara atau yang mewakili, yang kami hormati, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Polimarci Jabat SKM MAP, selaku narasumber kita pada kegiatan siang hari ini, yang kami hormati, Ketua Tim Pojok Statistik UBT periode 2026, Mbak Anissa Yuli Pratiwi SST MT, yang kami hormati, penanggung jawab teknis pojok statistik, Kak Stefanus Ronaldo STR Stat, dan seluruh peserta Benuanta episode 7 yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmatnya lah kita bisa berkumpul pada siang hari ini untuk mengikuti kegiatan webinar Benuanta episode 7 dengan tema Membaca Isu-Isu Sosial di Kalimantan Utara melalui Data Statistik. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan pada zaman terang benderang seperti saat ini. Saya Sinta Agi Ulina Tarigan selaku MC yang akan memandu jalannya acara kita pada siang hari ini. Sebelum kita memulai acara kita hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Sebagai wujud rasa nasionalisme dan cinta tanah air, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk mengaktifkan kamera dan mengambil posisi duduk siap. Acara selanjutnya adalah sambutan. Marilah kita mendengarkan sambutan dari Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Murianto SST MSI. Disilakan. Terima kasih Mbak Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya yang telah hadir di Zoom meeting dalam rangka webinar Benuanta. Yang saya hormati
Bapak Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Polimar Sijabat SKMMA, sekaligus narasumber dalam kegiatan Benuanta ini. Selamat siang Bapak. Yang kami hormati Ketua Tim Pojok Statistik BPS Provinsi Kalimantan Utara, yang kami hormati Bapak Ibu Statistisi Madya, Fungsional Madya Muda dan Pertama BPS Provinsi Kalimantan Utara yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan adik-adik dari mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, Universitas Kaltara yang telah berkenan hadir dalam rangka untuk mengikuti webinar Benuanta pada kesempatan kali ini, dan seluruh hadirin termasuk dari Bapak Ibu dari Dinas Sosial yang berkenan hadir dalam kegiatan Zoom meeting pada siang hari ini. Yang berbahagia dan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa. Atas berkat dan rahmatnya kita pada kesempatan siang hari ini bisa berkumpul dalam Zoom meeting ini dalam rangka untuk mengikuti kegiatan webinar Benuanta dengan tema membaca isu sosial di Kalimantan Utara melalui data statistik, yang nanti akan dijelaskan lebih rinci, lebih detail dengan narasumber kita yang berpengalaman, Pak Polimar. Semoga nanti di dalam penjelasan ini teman-teman ataupun adik-adik mahasiswa bisa mengambil manfaat yang banyak, yang besar terkait dengan isu-isu sosial yang ada di Kalimantan Utara dan menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kajian-kajian ya terkait dengan sosial ekonomi di Kalimantan Utara. Mohon izin Pak Kadis, kebetulan Pak Kepala BPS Provinsi, mohon maaf sedang dalam perjalanan dari luar daerah, ini masih di pesawat sepertinya, jadi belum bisa membuka acara pada kesempatan siang hari ini. Jadi saya diberikan tugas untuk mewakili beliau dalam membuka acara ini. Jadi kegiatan Benuanta ini merupakan kolaborasi dari BPS dan universitas, khususnya di dalam kegiatan pojok statistik di Universitas Borneo Tarakan, begitu Pak Kadis. Jadi ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan kolaborasi antara BPS dengan universitas, ya, khususnya dalam hal ini di UBT. Jadi di Kaltara ini ada 3 pojok statistik yang kami bangun, yaitu di UBT, di Unikaltar, dan di PNN di Nunukan, begitu Pak Kadis. Jadi harapannya dengan adanya kegiatan ini akan memberi gambaran dan literasi, ya, khususnya statistik, dan membahas isu-isu yang berkembang di Provinsi Kalimantan Utara terkait dengan data-data statistik yang bisa diketengahkan dan bisa kita bahas, kita analisis dalam sebuah media webinar ini, sehingga nanti teman-teman mahasiswa mempunyai insight, pandangan terkait bagaimana membangun isu-isu sosial maupun isu-isu ekonomi melalui data-data statistik yang dihasilkan oleh BPS. Dan harapannya dengan adanya pertemuan atau webinar ini nanti menjadi inspirasi bagi teman-teman atau adik-adik mahasiswa ya di dalam mengembangkan wilayah khususnya di Kalimantan Utara. Makanya dari diskusi kemarin kita meminta, karena ingin melihat bagaimana sih data isu sosial ini bila dilihat atau ditengok dari data-data statistik, dan kami merasa bahwa dari Pak Kadis lah narasumber yang cocok dan layak untuk memberikan penjelasan yang detail tentang isu-isu di Kaltara ini melalui data-data statistik yang ada. Jadi harapan kami nanti teman-teman ataupun adik-adik mahasiswa mempunyai gambaran yang utuh terkait isu sosial di Kalimantan Utara, dan nanti ya jadi referensi mereka mungkin di dalam kajian-kajian ataupun tulisan ilmiah di masing-masing sesuai dengan bidangnya seperti itu. Dan kami terima kasih, kami ucapkan atas kesediaan dari Pak Kadis untuk bisa mengisi di acara kesempatan siang hari ini, dan terima kasih juga kami sampaikan kepada teman-teman atau adik-adik agen statistik di UBT maupun di Unikaltar ataupun di PNN yang pada kesempatan siang hari ini berkenan bergabung di kegiatan webinar Benuanta ini. Kami berharap kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, dan nanti
dari teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari apa yang nanti akan disampaikan atau dipaparkan oleh Pak Kadis dalam webinar ini, dan sebagaimana saya sampaikan di awal, bisa menjadi bagian dari literasi kita untuk terkait dengan data statistik khususnya isu sosial, dan bisa menjadi rujukan di dalam penulisan-penulisan karya ilmiah untuk adik-adik semuanya. Dan bagi teman-teman di BPS juga mendapatkan insight ya dari penyampaian yang nanti akan disampaikan oleh Pak Kadis terkait isu-isu sosial yang diharapkan koheren dengan data-data statistik yang dihasilkan oleh BPS Provinsi Kalimantan Utara. Mungkin ini di kesempatan siang hari ini sekali lagi mengucapkan terima kasih Pak Kadis yang sudah berkenan mengisi acara pada kesempatan siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga dengan membaca bismillah acara ini kita buka bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutan yang diberikan Bapak Murianto. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat memberikan semangat serta menjadi pengantar yang baik bagi jalannya kegiatan hari ini. Sebelum memasuki acara selanjutnya, kita akan melakukan sesi foto atau dokumentasi terlebih dahulu. Izinkan saya untuk memandu dokumentasi kita hari ini. Mohon izin kepada Bapak Ibu untuk dapat mengaktifkan kameranya. Ini Baik. kenapa begini? Sedikit tinggi, tarikan deh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, mungkin sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Apa? Benar gitu. Ya, Buat cocok layar. Hah? Cocok layar. Bukan, dia pakai juga gitu nah. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti, yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Polimart Sijabat SKM MAP. Beliau lahir di Medan pada 5 Juli 1969 dan menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada tahun 2004. Setelah sebelumnya meraih gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Dalam perjalanan karirnya, beliau telah mengemban berbagai jabatan strategis di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, di antaranya sebagai pejabat Bupati Malinau, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Kepala Bidang pada BPBD, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Lingkungan Hidup, hingga Dinas Kesehatan. Berbekal pengalaman panjang dalam pemerintahan dan pelayanan publik, beliau kini memimpin Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara. Hadirin yang berbahagia, langsung saja kita dengarkan materi dari Bapak Polimart Sijabat. Kepada beliau, disilakan. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bisa didengar ya? Siap. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kepala BPS Kalimantan Utara dan juga panitia yang boleh mempercayakan kami masuk dalam kegiatan ini, dan kami sangat bersyukur sekali atas nama pimpinan. Dan sekali lagi terima kasih. Yang saya hormati Kepala BPS Provinsi Kalimantan Utara, yang saya hormati juga Pokja Statistik Kalimantan Utara, yang saya hormati juga mahasiswa UBT Borneo Tarakan dan Universitas Kaltara, Bapak Ibu saudara-saudara yang boleh mengikuti kegiatan pada siang ini. Sebelum saya akan memulai paparan saya, izinkan saya juga memberikan semacam prolog bahwa seperti dikatakan oleh teman dari BPS tadi, memang segala data yang digunakan yang representatif menurut aturan, yaitu kita menggunakan data BPS. Nah, kita tahu bersama bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ini sudah lebih kurang tahun ke-13 tahun kita sudah memasuki sebagai salah satu provinsi yang ada di Indonesia ini.
banyak hal yang sudah kita lakukan. Nah, itu tidak lepas dari esensi dasar Provinsi Kalimantan Utara untuk mekar dari Kaltim, yaitu memperpendek birokrasi dan dalam rangka peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, dan salah satu outputnya yaitu kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Nah, bagaimana cara mengukur kesejahteraan masyarakat itu? Tentu kita harus pakai data. Nah, data yang valid yang selama ini kita percaya adalah melalui data statistik yang ada. Nah, saya atas nama pimpinan mendukung sekali kegiatan ini, dan dalam hal ini Dinas Sosial sangat memberikan apresiasi, kita diberi kesempatan untuk ikut menggunakan data yang ada di statistik ini, kan gitu ya. Yang kedua, kita tahu bersama untuk melakukan suatu upaya-upaya perencanaan ke depan itu by data. Nah, data ini terkadang tidak korektif dengan keadaan yang sebenarnya. Tapi kalau BPS, saya kira datanya konkret dan ini menjadi landasan pijakan utama dalam membuat kebijakan-kebijakan seperti apa yang kita sudah laksanakan hingga pada saat ini. Nah, sekarang apa yang sudah terjadi di Kalimantan Utara dalam proses progres pembangunannya? Nah, kita pada kesempatan di siang ini kita dapat melihat nanti beberapa angka-angka yang sudah didapat oleh teman-teman BPS. Nanti tentu penggunaannya bisa kita manfaatkan untuk melakukan peninjauan-peninjauan kegiatan atau kasus-kasus atau program-program yang akan terlaksana di pemerintah atau di Provinsi Kalimantan Utara yang kita cintai ini. Bisa dibuka materinya ya? Dari Mbak siapa yang masuk? ada operatornya dari BPS, Pak. Tadi siapa? Mbak Siti. Oh, Mbak Sinta. Mbak Sinta bisa dibuka kan ya materinya? Tentu Pak, tunggu operatornya mungkin akan membuka materinya sebentar lagi. Nah ya, yang kedua teman-teman mahasiswa tentu bisa menjadikan ini seperti yang dikatakan teman dari BPS tadi, ini menjadi fundamental untuk melihat tren ke depan, kan gitu ya. Artinya kita bisa melihat apa-apa yang perlu disignifikankan terhadap suatu pembangunan yang ada di Kalimantan Utara ini. Sudah sejauh mana langkahnya? Ini menjadi hal yang positif dan tidak ada satupun kegiatan atau perencanaan ataupun apa yang disebut dengan progres pembangunan tanpa kita melihat data. Dari data itu kita bisa melihat tren yang akan terjadi dan juga kita bisa melihat atmosfer mana yang akan kita tuju dan saat ini kita ada di mana, seperti itu. Jadi memang data ini memang hal yang prinsip yang harus kita miliki, kan gitu. Apalagi teman-teman mahasiswa ini kan nanti ke depannya mungkin menjadi pilar-pilar pembangunan kita ke depan, ya kan. Kita tahu bersama bahwa Kalimantan Utara ini secara signifikan sudah kita lihat sudah keterbukaan wilayah sudah sangat bagus dan juga sudah ada KIPI di Kalimantan Utara ini. Ada KIPI yang akan menopang kehidupan ataupun penglihatan dinamika ekonomi kita, ya. Baik, ya ini kami dikasih prolog judulnya yaitu membaca isu sosial di Kalimantan Utara melalui data statistik. Ini adalah prolog umum yang bisa kita lihat. Tapi saya bilang sama staf saya tadi kemarin, coba kau baca itu judulnya, prolognya kita jadikan judul apa, gitu kan. Akhirnya kami sepakat menakar kemiskinan, pertumbuhan dan ketimpangan di Kalimantan Utara. Nanti teman-teman sendiri akan melihat melalui data yang ada bagaimana sih kondisi kemiskinan, terus bagaimana pertumbuhan dan ketimpangan yang ada di Kalimantan Utara, ya. Itu mungkin lanjut. Nah, teman-teman sekalian, definisi yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, kondisi terpenuhinya kebutuhan spiritual, sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Nah, ini teman-teman sekalian. Nah, dari judulnya itu definisi daripada kesejahteraan sosial itu bisa kita lihat dan kita sudah bisa mengembangkannya menurut cara pikir kita yang kita peroleh. Apalagi adik mahasiswa kan sudah banyak mendapat pengetahuan, ya kan. Bagaimana kalau bicara tentang kondisi berarti berbicara tentang situasi yang real, kan gitu ya. Kalau bicara tentang terpenuhinya berarti dia mendapat bagian, ya kan gitu kan. Ada keadilan di situ. Kalau bicara tentang kebutuhan material berarti apa-apa yang menjadi konsep dasar dalam kehidupannya, kan gitu ya.
Kalau spiritual kita tahu dan akhirnya akan mengarah kepada dalam kehidupan sosial sebagai warga negara. Nah, artinya apa? Nah, negara hadir dalam beberapa dimensi kehidupan masyarakat yang ada, termasuk Kalimantan Utara. Negara dihadirkan dalam setiap kehidupan masyarakat itu, gitu ya. Jadi tidak boleh perangkat daerah dalam hal ini pemerintah tidak mengambil peranan untuk menciptakan atmosfer yang seperti yang kita harapkan. Nah, rekan-rekan mahasiswa dan para hadirin yang berbahagia, nah kami mendapat referensi bahwa ada 7 masalah sosial yang menjadi prioritas penanganan. Nah, ini dia kemiskinan ya kan. Ini yang sering kita lihat ini kan gitu ya. Kemiskinan. Kemarin itu ada salah satu sosial media yang menginput atau semacam apa itu ya, TikTok. Dia dibilang miskin, anaknya protes ya kan. Dia tidak mau disebut miskin gitu kan. Akhirnya karena ramai netizen memberikan apresiasi dan memberi bantuan ya kan gitu ya. Sebenarnya kemiskinan itu apa sebenarnya? Bagaimana dia memenuhi kebutuhan dasarnya gitu. Bagaimana seseorang itu sudah memenuhi kebutuhan dasarnya, manakala dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, maka dia masuk dalam atmosfer kemiskinan. Nah ini. Oleh karena itu, kita harus tahu dulu bagaimana dimensi-dimensi kehidupan masyarakat yang ada di sekitar itu. Nah, kalau bicara tentang kebutuhan dasar, berarti ini include dari beberapa OPD ataupun institusi ataupun masyarakat, semua ngambil peranan di situ kan gitu ya. Itu makanya ini menjadi bagian fundamental untuk menjadi atensi dari setiap daerah atau di mana wilayah berada, bisa kecamatan, bisa juga lurah, bisa juga RT, dan bisa juga lingkup kabupaten maupun lingkup provinsi ya, karena ini menyangkut kebutuhan dasar dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua, ketelantaran. Nah, kita bisa melihat dari bahasanya ketelantaran, berarti terlantar itu kan. Itu artinya kalau kita lihat definisi bahwa seseorang atau katakanlah individu atau balita yang tidak bisa atau tidak terpenuhnya kebutuhan dasarnya gitu kan. Kalau kemiskinan ada atribut dari orang yang dikenai, kalau ketelantaran berarti orang yang terkena daripada kemiskinan itu atau ketelantaran itu ya. Jadi bisa seseorang, bisa orang dewasa, bisa juga lansia, bisa balita gitu ya. Itu. Jadi manakala itu ada di tengah-tengah keluarga kita, maka dia juga bisa masuk dalam ketelantaran gitu ya. Jadi manakala seseorang itu tidak mendapat perhatian untuk bagian daripada pemenuhan kebutuhan dasarnya, maka orang itu terlantar juga gitu. Yang ketiga yaitu yang tidak kalah pentingnya itulah yang menyangkut masalah sosial di tengah-tengah masyarakat kita tuh kecacatan ya kan. Kecacatan itu manakala fungsi tubuhnya ada yang tidak berfungsi sebagaimana sewajarnya. Nah itu juga kecacatan ya kan. Ini perlu mendapat bantuan kita bersama atau perhatian kita supaya seseorang ini bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Keterpencilan, nah kita tahu bersama ini bagian yang menyangkut kewilayahan ya. Bagaimana daerah itu susah dijangkau sehingga hal itu akan membuat segala sesuatu menjadi sulit. Nah kalau sudah sesuatu menjadi sulit, tentu atmosfer orang hidup di situ atau katakanlah sekumpulan orang yang ada di situ akan susah untuk mendapat kebutuhan dasarnya. Jadi itu mengganggu juga, itu menjadi bagian yang fundamental kalau sampai itu terjadi. Makanya kalau ada satu daerah yang terisolir, maka itu kecurigaan akan muncul di situ, ada permasalahan sosial akan muncul di situ ya, bisa menjadi fluktuasi harga yang tidak bisa dijangkau umpamanya, keterbatasan kebutuhan dasar itu menjadi bagian dari permasalahan nanti ke depannya. Yang berikutnya adalah ketunaan ya, ketunaan sosial atau penyimpangan perilaku, yaitu ini juga kekurangan fungsi fisik ya kan, yang tidak sepertinya seharusnya itu kan. Nah, ini juga menjadi bagian yang fundamental yang harus kita bijaki ya kan. Yang berikutnya korban bencana. Nah, akhir-akhir ini Kalimantan Utara juga menjadi perhatian bersama juga dalam modal bencana. Nah, kalau di Tarakan bencana yang paling dominan itu adalah longsor ya kan, sesuai dengan geografisnya kan. Kalau di Malino banjir umpamanya, itu bagian yang fundamental, itu sudah ada pemetaannya kan. Manakala itu terjadi maka kita harus antisipasi, karena itu menjadi bagian atau permasalahan sosial yang akan menimpa warga itu akan kalau tidak diambil tindakan yang untuk menetralisasi keadaan itu. Dan yang terakhir yang sering kita dengar adalah korban kekerasan, eksploitasi, dan juga diskriminasi. Nah ini dia ya.
kita lihat di media itu sering banyak terjadi hal seperti itu. Cuman permasalahan di sini adalah jarang orang mau melaporkan itu, kemungkinan seperti itu. Dan eksploitasi, kita tahu kita ini kan daerah perbatasan juga. Jadi bukan tidak mungkin itu juga akan menjadi hal yang positif untuk kita tidak lanjuti ya. Karena situasi itu mendukung untuk terjadi itu. Nah, diskriminasi juga seperti itu. Diskriminasi ini bisa kita lihat ketika ada ketidakwajaran atau ketidakadilan dalam memperlakukan sesuatu, diskriminan dia kan boleh karena faktor-faktor yang menyangkut hal-hal yang terjadi di masyarakat itu. Nah, ini sering kita lihat, ini menjadi permasalahan sosial kalau tidak segera diambil upaya-upaya pengantisipasi maupun pemecahan masalahnya, ya kan gitu ya. Jadi ada 7 hal penting ini, teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, yang diperhatikan oleh pemerintah tentang kehidupan bermasyarakat, tentang kehidupan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Kalimantan Utara ini. Dan ini juga kita bersinggungan dengan negara atau provinsi tetangga. Bisa Malaysia sebagai negara, bisa juga Kalimantan Timur sebagai provinsi tetangga kita ya. Jadi ini menjadi bagian yang kita sikapi bersama ya. Kita tahu kayak contohnya kayak kemarin ada eksodus dari Malaysia, TKI kita ada di Nunukan. Nah itu kan kalau tidak kita perhatikan, dia bisa mengadop beberapa kriteria-kriteria masalah sosial yang ada di sini ya. Bisa menimbulkan kemiskinan, dia datang ke Indonesia nggak ada pekerjaannya, jadi masalah dia nanti akan menjadi kerawanan sosial ya kan. Bisa terjadi kekerasan ataupun kejahatan seperti itu umpamanya ya, atau ketelantaran menjadi penyakit lagi di masyarakat ya kan gitu. Jadi susah kita. Jadi kita harus melihat faktor-faktor yang akan menjadi pendukung untuk terjadinya 7 hal ini. Nah, ini yang disikapi oleh Dinas Sosial juga berupaya menyikapi ini dengan mempelajari data-data yang ada, juga mempelajari situasi demografi yang ada. Makanya kita upayakan salah satu misi kita adalah mengantisipasi ini melalui keterbukaan daerah atau terisolasi dan juga memperhatikan masyarakat yang ada di pinggiran atau di perbatasan ya. Next. Nah, sekarang teman-teman sekalian, pertanyaan yang menarik adalah apakah masyarakat Kalimantan Utara akan semakin sejahtera? Nah, ini tadi. Ini yang kita harus sikapi bersama, ya kan? Kalimantan Utara ini kan kalau tidak salah nomor 2 ya, nomor 2 atau nomor berapa yang provinsi berbahagia, ya kan? Nah, apakah bahagia itu sinkron dengan sejahtera? Nah, coba kita lihat grafiknya. Kalau kita lihat grafik seperti ini, ya kita bisa melihat bahwa jumlah penduduk miskin ya turun dari 47,8 ribu pada Maret 24 menjadi 42,4 ribu. Nah itu bisa lihat ya, dia melandai menurun pada Maret di 47, September 2024 dia menjadi 41. Nah Maret dan sampai September itu dia berada di sekitar 42,57 sampai 42,45. Ya, jadi penurunannya kalau kita pelajari, kalau kita lihat dari grafik yang ada, dari data yang ada yang disajikan oleh teman-teman statistik, itu melambat awal tahun 2025, ya, nyaris stagnan di kisaran 5,5% ya kan. Nah itu posisinya artinya kalau kita lihat dari sini ada penurunan terhadap kemiskinan, tetapi pada September dia melandai ya, Maret sampai September dia melandai, artinya ya sederajat ya kan. Yang kita harapkan tadi kalau bisa menurun terus gitu kan. Nah, tapi kalau kita lihat kalau dalam ilmu kesehatan, karena saya kan bidangnya kesehatan, ini dikhawatirkan akan bangkit dorman dia penyakitnya gitu kan. Jadi dia kayak tidur gitu kalau membaca ini kan gitu ya. Kalau dari ilmu epidemiologi penyakit ini seolah-olah tidur dia. Yang kita harapkan menurut statistik turun dia gitu kan. Turun dia, tapi ini melandai, artinya datar dia. Memang turun, tapi dia melandai. Nah, kita harapkannya turun. Nah, kalau dalam bidang epidemiologi penyakit turun tes, nah, gitu, dia tuntas dia. Jadi kalau begini bisa dorman, artinya kumannya bisa naik lagi nih. Nah, kita harus waspada. Kalau kita baca dari statistik seperti ini, kalau kita pakai ilmu statistik epidemiologi penyakit, kira-kira seperti itu. Kalau dalam bidang ekonomi juga kira-kira hampir sama gitu. Jadi kita akan bersama jadi langsung turun dia gitu. Nah kalau begini kita harus waspada. Jangan-jangan nanti ada sesuatu pemicu bisa naik lagi nih kan. Kira-kira begitu ya. Itu grafik yang sebelah kiri ya kita lihat.
Nah, kalau kita lihat grafik sebelah kanan, itu kita bicara tentang indeks kedalaman kemiskinan, ya kan, antara kota dan desa. Nah, kita ini ada di mana nih? Ada di kota atau ada di desa, ya kan? Kita lihat bersama Maret 2024, yang biru itu kan kota ya, yang kuning ya, itu pedesaan. Nah, kalau kita lihat grafik yang ada ini, pada dasarnya hampir rata-rata kota itu rendah kan kemiskinannya, selalu didominasi oleh desa, ya kan. Nah itu. Tapi Bapak Ibu, teman-teman, kita lihat ada yang ekstrim, yaitu di Maret di 2025, ya kan. Maret di 2025 justru yang kita lihat kemiskinan itu terjadi di kota gitu. Ada pendalaman kemiskinan di situ. What happened? Ada apa di sini kan gitu ya. Kalau kita dari statistik bacanya seperti itu sebenarnya. Tapi teman-teman sekalian, dinas sosial tidak bisa membacanya dari kacamata sosial saja gitu kan. Ini banyak faktor yang mempengaruhi ini gitu kan. Oleh karena itu ini menjadi data kumulatif di beberapa OPD untuk kita stressing, ya kan, ada apa di sini. Nah, ketika memasuki September 2025, nah kita lihat lagi kembali dia menaik walaupun dia turun tapi masih di desa yang lebih tinggi daripada di kota. Nah, kalau kita lihat dari grafik ini, maka tidak menutup kemungkinan kalau ini dibiarkan atau pembiaran, maka ini akan terus bisa mengikuti arah panah tadi ya. Kita baca bahwa kedalaman kemiskinan di perkotaan 0,81 untuk pertama kalinya melampaui pedesaan 0,65, ya kan? Kita lihat itu ya. Kemiskinan di kota menjadi lebih dalam daripada sebelumnya gitu. Jadi kita bisa membaca grafik ini ya, sambil kita berpikir faktor-faktor apa kira-kira yang akan menjadi permasalahan yang ada di situ kan. Itu dia. Nanti kita bisa jawab dari kesimpulannya ya. Next. Teman-teman sekalian, sejahtera secara angka namun rapuh di tepian garis kemiskinan. Nah ini kan, jadi kalau kalimat sejahtera ini kan dikatakan apakah kita sudah sejahtera gitu ya. Nah, konsepnya atau realita yang terjadi ya kira-kira seperti ini, bahwa sejahtera dari angka memang oke kan gitu ya. Tapi kemungkinan ada masalah di garis kemiskinan di tepiannya, karena sangat sedikit sekali perbedaannya gitu kan. Kita bisa lihat tren pertama membaik, tapi dia melandai. Nah, tadi kan, padahal yang kita harapkan membaik terus dia meroket turun ke bawah. Harapannya seperti itu ya. Persentase penduduk miskin Kalimantan Utara turun dari 6,32% pada Maret 24 menjadi 5,47 ya kan persen September 2025. Nah, kita bisa lihat grafik yang tadi. Namun penurunannya tidak lagi setajam periode sebelumnya. Nah, ini berarti kemungkinan besar bahwa cara-cara dalam upaya kita mengentaskan kemiskinan itu sudah mulai tidak terlalu dominan, tidak terlalu mampu, kira-kira begitu. Kalau dalam ilmu epidemiologi penyakit, obat itu kayaknya resisten. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat, kan saya lama di kesehatan, itu seperti kalau kita kasih antibiotiknya sudah agak resisten nih. Nah, kita harus pikir-pikir nih kan gitu ya. Kenapa sampai seperti itu? Ini kira-kira begitu membacanya. Dari sudut ekonomi juga berpikir, berarti terapi yang kemarin ada yang harus dibenahi nih. Nah, kita harus waspada, kira-kira seperti itu kan gitu ya. Nah, tren kedua kita lihat kemiskinan kota sekarang ini menjadi lebih dalam. Nah, kita lihat tadi kan, indeks kedalaman kemiskinan perkotaan melonjak dari 0,22 pada September 2024 menjadi 0,81. Ada peningkatan ya kan pada tahun 2025. Bahkan melampaui pedesaan. Nah, kok lebih miskin dia daripada desa yang tadi itu kan? Warga miskin di kota bukan hanya bertambah rentan, tetapi jaraknya dari garis kemiskinan juga semakin jauh. Ini berarti warga miskin di kota ini berada pada posisi yang jauh lebih sulit dan rentan dibandingkan sebelumnya. Nah, ini dia. Kenapa begitu kan gitu ya? Kan ada peribahasa mengatakan begini, hujan batu di negeri orang kan gitu. Artinya sesulit-sulitnya hidup di tempat orang, lebih enak hidup di daerah sendiri gitu. Jadi kalau kota itu kan mungkin kemungkinan besar dari segi psikologi dan geografisnya kan tingkat persaingan lebih tinggi gitu kan, dan orang semakin cuek gitu. Kalau bahasa Indonesia kan kira-kira seperti itulah. Kalau di desa kan tingkat toleransinya masih agak tinggi gitu. Artinya kalau ada yang susah dia mungkin cepat bantu gitu. Kemungkinan seperti itu nanti kita lihat ya kan. Kalau di kota siapa lu siapa gue kira-kira begitu. Jadi kecenderungannya sangat berpengaruh sekali gitu ya. Sangat berpengaruh sekali. Itu pengaruh juga kan gitu ya. Kalau di desa, kalau ada orang tidak ada beras, mungkin bisa pinjam beras gitu ya. Contohnya kira-kira seperti itu. Kalau di kota, orang pada
tidak peduli, sehingga kelihatan lebih ekstrim gitu. Orang langsung minta-minta kan gitu ya, orang langsung jadi pengemis. Kira-kira seperti itu dia. Kalau di desa kan masih banyak yang harus dilakukan, dan pada dasarnya masyarakat desa itu suka tolong menolong. Nah, kira-kira begitu. Nanti kita lihat di kesimpulannya. Nah, yang ketiga itu ongkos hidup lebih cepat, yaitu tadi. Artinya garis kemiskinan naik dari, kalau kita lihat tabel rupiahnya ya, 854 itu kan kebutuhan dasar. Artinya tingkat belanjanya masyarakat desa, masyarakat itu pada umumnya 854 itu sudah paling yang prinsipil lah. Ternyata sekarang sudah mengembang, artinya menjadi beban hidupnya semakin berat. Dia harus menghabiskan pendanaan sekitar 993.000, kan? Tadinya 854 masih dalam posisi standar, tapi sekarang naik meroket kebutuhan itu menjadi 933.000. Ini kita lihat ada suatu korelasi pembiayaan hidup yang meningkat, kan gitu ya. Tercatat dalam 2 tahun terakhir, dan penurunan angka kemiskinan terjadi justru di tengah tekanan biaya hidup yang makin berat bagi kelompok rentan. Nah, itu teman-teman sekalian, itu peta yang kita baca dari data-data yang selama ini dikumpulkan di teman-teman di statistik. Lanjut. Next. Lanjut. Tuh, mana? Ini teman-teman. Apakah pertumbuhan ekonomi masyarakat itu merasakannya? Kan itu ya. Coba lanjut. Ini dia. Apakah pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh masyarakat? Coba sebelum tadi. Belum. Ya. Ini apakah pertumbuhan ekonomi itu, yang pertumbuhan tadi yang kita lihat tadi melandai itu apakah masyarakat merasakan itu? Kira-kira seperti itu ya. Kita bisa baca dari data yang ada. Kalau kita lihat data yang ada, teman-teman sekalian, di bulan Maret 2024 ya kan, turun di bulan September 2000 menjadi 41,11 dari 47,83. Jadi sepanjang tahun 2024 sampai tahun 2025, angka kemiskinan relatif stabil di kisaran 5,4 sampai 5,5. Pertumbuhan kita ya, angka kemiskinan ya, di kisaran 5,4 sampai 5,5. Nah, kalau kita lihat di PDRB kita itu per kapita itu sekitar dari 198,4 juta menjadi 208,2 juta. Tetapi laju pertumbuhan ekonomi stagnan di kisaran 4,56 menjadi sampai 4,57. Nah, ini dia. Jadi angka pembiayaan hidup kita itu naik dia ya, dari 198 menjadi 208 ya kan. Tetapi pertumbuhan ekonomi kita stagnan. Nah, berarti kan kalau kita lihat itu garis panah itu yang kuning tadi ya, 4,57, 4,56. Jadi stagnan dia pertumbuhan ekonomi. Sementara tingkat kebutuhan kita yang mendasar itu naik dari 198 juta menjadi 208. Nah, ini berarti ada sesuatu yang harus mengikuti. Harusnya pertumbuhan ekonomi juga mengikuti seperti itu dia ya. Lanjut. Ini data-data yang kita ambil dari pencapaian yang didapat oleh BPS. Ekonomi tumbuh stabil namun belum sepenuhnya mengalir ke bawah. Nah, kira-kira begitu yang kita ambil satu dari membaca data ini. Hal itu dibuktikan dalam pertumbuhan agregatnya solid. Ekonomi Kaltara pada poin 1 itu tumbuh konsisten di atas 4,5 dan PDRB per kapita naik lebih dari 9,7 juta dalam setahun. Secara agregat perekonomian daerah berjalan sehat. Tapi lajunya tidak makin cepat. Nah, itu kan. Pertumbuhan triwulan keempat nyaris flatnya 4,57% sampai 4,56%. Sementara penurunan angka kemiskinan juga melandai di periode yang sama. Kedua tren ini bergerak berbarengan, mengindikasikan bahwa pertumbuhan belum mampu mempercepat pengentasan kemiskinan. Berarti ada sesuatu gitu yang harus diintervensi supaya apa yang kita harapkan itu bisa tercapai. Jadi kelihatan itu tadi yang melandai tadi ya. Yang ketiga, manfaat pertumbuhan belum merata. Nah, kalau kita tanya masyarakat Kalimantan Utara, apakah ini sudah merata gitu? Itu bisa kita lihat dari kenaikan PDRB per kapita adalah rata-rata di seluruh penduduk, sehingga bisa menutupi ketimpangan lapisan di bawah. Diperlukan program yang menyasar langsung kepada penduduk rentan, baik
mengandalkan efek tetesan atau trickle down dari pertumbuhan makro yang terjadi. Nah, sekarang kita bisa melihat di peta grafiknya. Next, apakah kesejahteraan terdistribusi secara merata? Nah, ini dia. Kita kalau dari data yang ada, yang kalau bisa kita baca ya, nah kita bisa melihat itu Bulungan konsisten tertinggi ya kan. Dan ini 5 kabupaten kota ya, di 7,26% pada tahun 2025 ya kan. Tanah Tidung satu-satunya daerah yang justru sedikit naik dari 4,47% menjadi 4,58%. Sementara 4 kabupaten lain membaik. Nah ini. Jadi kalau kita lihat dari presentasi penduduk miskinnya, kita melihat ada penurunan, nah ada juga yang mengalami suatu keadaan yang kita lihat trennya agak naik ya kan. Nah kalau kita lihat rasio Gini-nya, rasio Gini itu kan ketimpangan distribusi pendapatan dan dengan pengeluaran ya. Kita melihat di Malinau ya pada tahun 2024 ya 0,283, tahun 2025 jadi 0,249 ya. Jadi kalau kita baca rasio Gini Kalimantan Utara membaik, berada di sekitar 0,24 sampai 0,261. Namun Tarakan dan Bulungan justru sedikit naik. Artinya kalau dia naik, ketimpangan itu semakin besar gitu kan. Ya, oleh karena itu masih diperlukan upaya-upaya untuk bisa mewaspadai hal tersebut ya. Kalau kita baca, jadi kalau di tabel sebelah kiri, peta sebelah kiri, grafik sebelah kiri menggambarkan persentase miskin per kabupaten kota, ya kan? Yang paling tinggi itu kan di Bulungan itu 8,76, ya. Pada tahun 2025 dia menurun menjadi 7,26. Ketika dia turun di 72,6, 4 kabupaten lainnya justru berada di bawah Tarakan tadi. Jadi kalau kita lihat petanya ini, teman-teman di Bulungan itu, masyarakat di Bulungan itu masih banyak angka kemiskinannya daripada di tempat lain ya. Itu bisa kita lihat tuh. Nah, tetapi rasio Gininya kalau kita perhatikan untuk Bulungan berada di 0,274. Ya kan? Kalau di Malinau 0,283. Tapi secara rata-rata kita bisa melihat bahwa Tarakan dan Bulungan justru lebih sedikit. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu dibaca nanti teman-teman adik-adik mahasiswa yang yang memahami teori-teori ekonomi bisa membaca ini ataupun bisa menjadikan ini semacam seperti dikatakan teman-teman Sasti tadi, bisa menjadikan small study atau penelitian-penelitian untuk mendapatkan permasalahan-permasalahan yang lebih ekuivalen lagi ya. Next, selanjutnya. Nah ini teman-teman, kalau kami mengambil suatu data ini kita bisa membacanya bahwa sebenarnya kalau secara kasat mata kita melihat membaik ya kan. Tetapi kalau kita lihat terpola ke daerahnya maka ada ketimpangan gitu ya. Kalau kita baca, kalau dari kumulatif memang bagus tuh ya. Tapi kalau kita sudah masuk dalam lokus-lokus masing-masing, kita bisa melihat bahwa ada ketimpangan-ketimpangan yang harus diperhatikan. Ya kira-kira seperti itu ya. Kalau kumulatif baik gitu. Tapi kalau kita masuk ke dalamnya lagi, ternyata ada ketimpangan di A, di B gitu ya. Bulungan itu butuh perhatian khusus. Nah itu kenapa? Meski membaik dari 8,76% ke 7,26% ya kan, Bulungan tetap wilayah dengan presentasi kemiskinan tertinggi di Kaltara, hampir 1,5 kali rata-rata provinsi. Nah, ini tanda kutipnya ya. Itu yang pertama. Tanah Tidung satu-satunya yang memburuk. Nah ini kan, di tengah tren perbaikan umum, presentasi penduduk miskin Tanah Tidung justru naik tipis 4,47% ke 4,56%. Wilayah kecil ini berisiko luput dari perhatian karena angka absolutnya kecil. Jadi seolah-olah tidak ada side effect-nya karena kecil gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari peta grafiknya bahwa Tanah Tidung satu-satunya kabupaten yang memburuk dia kan. Yang ketiga, kita melihat bahwa ketimpangan itu sudah mulai terasa, utamanya di kota mulai naik. Dan kita lihat Tarakan memiliki Gini rasio terendah, paling merata di Kaltara. Tetapi justru satu dari sekian daerah yang Gininya naik 0,232 sampai 0,38.
sebagai pusat ekonomi pertumbuhan Tarakan perlu diimbangi kebijakan pemerataan agar tidak menciptakan ketimpangan. Itu kenapa harus buat pemerataan? Kalau terjadi ketimpangan yang sangat ekstrim, nanti di tengah-tengah masyarakat itu akan meningkat kecemburuan-kecemburuan yang pada dasarnya nanti akan memunculkan permasalahan baru dalam bidang kehidupan sosial masyarakat itu. Sama kalau kita dalam satu desa, satu wilayah gitu kan, ada orang yang paling kaya dari yang lainnya, pasti menjadi sorotan juga. Jadi orang kecemburuannya tinggi, ya kan? Ada aja yang bisa sesuatu yang tidak kita inginkan akan terjadi untuk mengganggu kehidupan sosial di situ. Kira-kira seperti itu, teman-teman, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Nah, apa yang bisa didapat dari kesimpulan itu? Nah, kami coba membaca kesimpulan ini, nanti juga bisa dibantu dari teman-teman lain, dari data statistik yang bisa kami dapat ini. Kami juga mengambil hikmatnya untuk menindaklanjuti dalam program-program yang dilaksanakan oleh Pemprov Kaltara yang digagas oleh Bapak Gubernur, Pak Jenderal. Satu ya, bahwa kemiskinan Kalimantan Utara menurun secara keseluruhan, ya kan itu. Secara kumulatif dia menurun memang, tetapi yang harus diwaspadai itu saya bilang tadi, yang kita bilang tadi, laju penurunannya melandai sejak awal 2025. Itu tadi, harusnya kan meroket kayak gini kan, dia melandai. Jadi berarti ada sesuatu yang harus, ya ibaratnya air yang mengalir bagus runcing, tiba-tiba kok air ini nggak turun drastis lagi, mungkin ada pengganjalnya, kira-kira begitu. Jadi kita harus waspada. Gitu. Jadi harus ada kewaspadaan. Jadi oleh karena itu, bagaimana cara mewaspadainya? Ya kita harus validasi datanya harus betul-betul kita maksimalkan gitu. Jangan sampai data yang ada itu membuat kita salah mengambil kebijakan lagi gitu kan. Makanya kalau di Dinas Sosial ini ada data CSN ya, data DSN yang menjadi fondasi dasar dalam kita mengacu kepada pendataan yang ada di Kalimantan Utara ini untuk Dinas Sosial, dan itu udah diamanatkan oleh Kementerian Sosial ya kan, data CSN. Nah yang kedua kesimpulannya adalah kedalaman kemiskinan di perkotaan meningkat tajam. Warga miskin kota kini lebih sulit keluar dari kemiskinan. Nah, ini pertanyaan menarik nih bagi teman-teman, apalagi mahasiswa. Kenapa warga kota itu susah keluar dari kemiskinan? Ya, kita tahu sendiri kota yang saya bilang tadi di awal, biaya hidupnya tinggi sekali kan di perkotaan itu. Yang kedua tingkat persaingannya, ya kan. Yang ketiga struktur ekonominya itu yang rawan terjadi pergeseran, ya kan. Itu yang sangat berada di situasi yang rentan terhadap krisis, ya kan, rentan terhadap perubahan-perubahan tadi, ya kan. Jadi makanya kedalaman kemiskinan di perkotaan itu cenderung meningkat tajam. Jadi warga miskin kota itu lebih sulit keluar dari kemiskinan. Gitu dia ya. Nah, yang ketiga, bahwa pertumbuhan ekonomi itu tetap stabil, ya kan. Kita 4,5% tadi kan. Namun belum sepenuhnya dirasakan sebagai percepatan pengentasan kemiskinan. Artinya pemerataan itu harus juga diselaraskan dengan keterwakilan semua warga negara atau warga masyarakat atau warga Kalimantan Utara untuk dapat merasakan pertumbuhan ekonomi tadi ya. Nah yang keempat, yang terakhir yang bisa kami ambil kesimpulannya adalah bahwa kesejahteraan belum merata antar wilayah, ya kan gitu ya. Kita ada di Bulungan, Tanah Tidung memerlukan perhatian dan intervensi khusus. Ini mungkin teman-teman sekalian yang bisa kami sampaikan atau kami sarikan dalam hal untuk menyikapi data-data yang ada pada kami. Nah, untuk melakukan beberapa upaya itu, Dinas Sosial di Kalimantan Utara ini berupaya menyikapinya, salah satunya adalah untuk memberdayakan masyarakat tersebut, ya kan, dengan melakukan beberapa program dalam rangka untuk membuat masyarakat itu lebih memampukan diri. Salah satunya itu tadi meningkatkan UMKM. Yang kedua, menciptakan peluang-peluang untuk lapangan kerja. Dan yang ketiga itu melakukan upaya-upaya dalam rangka untuk peningkatan produksi atau penghasilan di masyarakat dengan bantuan modal usaha, pendampingan, dan lain-lain sebagainya yang sangat dibutuhkan. Dan hal ini tidak bisa serta-merta dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Kan? Dengan data-data yang ada ini bisa kumulatif dari beberapa OPD terkait lainnya. Ya. Bisa Perindako, bisa juga kesehatan, ya kan. Jadi hal itu akan signifikan untuk menciptakan masyarakat Kalimantan Utara yang lebih sejahtera. Nah, kira-kira seperti itulah data-data yang ada pada kami yang dapat dari BPS. Kami membacanya bahwa di Kalimantan Utara ini masih perlu
kita membuat terobosan-terobosan atau kebijakan dalam rangka untuk melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saya kira demikian, saya kembalikan kepada pembawa acara kita. Terima kasih kepada Bapak Polimar Sijabat selaku narasumber kita atas penyampaian materinya tadi. Semoga apa yang disampaikan bisa menambah wawasan kita semua terkait isu-isu sosial di Kalimantan Utara. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand atau tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan saya bantu untuk bacakan pertanyaannya. Ya kan teman-teman, adik-adik atau rekan-rekan mahasiswa mungkin ada yang perlu klarifikasi atau mungkin perlu pendalaman supaya kami juga tenang kalau data-data ini atau pandangan dinas sosial ini bisa menjadi perhatian kita bersama untuk dalam rangka untuk membantu pemerintah untuk melaksanakan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara. Atau mungkin ada yang dari Unikal, tadi ada dari Unikal ya kan, ada yang mau ditanya kenapa Bulungan berada dalam posisi atmosfer yang tadi, ya kan? Silakan. Baik, di sini Bapak ada pertanyaan dari teman kita, yaitu Kak Shirley. Pertanyaannya adalah, apa kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah agar pertumbuhan ekonomi lebih berdampak pada penurunan angka kemiskinan? Mungkin itu saja pertanyaannya, Bapak. Baik, terima kasih Mbak Shirley. Ya memang sangat tepat sekali pertanyaannya, karena pemerintah itu kan adalah salah satu yang membuat kebijakan ya. Provinsi itu adalah mewakili pusat gitu. Jadi saya setuju. Nah, provinsi ini harus menggagas kebijakan-kebijakan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu. Saya setuju sekali. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa dalam rangka upaya mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, ini tidak bisa diserahkan kepada salah satu OPD. Ini keterkaitan, gitu kan? Keterkaitan antar OPD-OPD teknis dalam upaya melakukan peningkatan kesejahteraan tadi, gitu. Nah, tugas kita sebenarnya yang membuat kebijakan itu bagaimana supaya upaya-upaya yang dilakukan itu adalah pertama harus menyentuh masyarakat itu. Makanya kalau dalam hal ini Pak Gubernur selalu membuat kebijakan, apapun kebijakan yang ditelurkan untuk upaya-upaya peningkatan kesejahteraan itu harus berkeadilan, gitu. Harus berkeadilan dan juga harus mengacu pada kebutuhan dasar masyarakat itu. Nah, karena kita provinsi, maka kita mengedukasi semua masyarakat dan juga mengharapkan peranan masing-masing 5 kabupaten kota untuk mengambil peranan sesuai dengan tugas pokok yang menjadi tanggung jawab kabupaten kota tersebut, gitu ya. Jadi tidak lepas dari tanggung jawab itu. Nah, dalam hal ini pemerintah provinsi melakukan upaya pemantauan, pengendalian, dan mengevaluasi beberapa kebijakan-kebijakan di daerah. Apakah itu bisa mengena sesuai dengan tugas pokok mereka, gitu. Kalau itu bagian tugas pokok mereka dan manakala itu menyangkut masyarakat secara luas, dalam hal ini keterkaitannya dengan lingkup kebijakan provinsi, maka kita ambil alih. Dan sudah banyak yang kita lakukan untuk hal itu. Salah satu upaya kita lakukan, ada banyak kebijakan-kebijakan gubernur yang mengupayakan supaya masyarakat itu bisa mendapat perlakuan tertentu dalam keadaan tertentu, seperti penanggulangan penambahan modal usaha untuk pengembangan UMKM. Ini salah satu upaya yang dilakukan oleh Pak Gubernur, sehingga hal itu bisa menumbuh kembangkan kemampuan ekonomi masyarakat itu sendiri, gitu ya. Itu yang fundamental yang saya lihat yang sudah dilakukan, dan ini juga tidak terlepas dari peranan beberapa OPD lain, ya kan. Jadi pada prinsipnya apa yang harus dilakukan? Yang kedua,
mewakili masyarakat untuk mengupayakan nuansa lokal. Nah, itu Pak Gubernur dalam hal ini berapa kali menginstruksikan supaya mengupayakan bahan dasar lokal yang digunakan itu suka. Dengan demikian itu akan menumbuh kembangkan tingkat produktivitas masyarakat itu sendiri, ya kan. Ambil contoh kalau di Provinsi Kalimantan Utara itu Pak Gubernur dalam rangka menumbuh kembangkan UMKM-nya dia mewajibkan semua aparatnya memakai sinyal gitu, memakai atribut daerah, itu akan menumbuhkan dunia usaha di Kalimantan Utara itu. Kalau dimaksimalkan itu akan menumbuhkan. Nah, mudah-mudahan 5 kabupaten kota bisa mengikuti sehingga memunculkan UMKM baru sehingga kemandirian masyarakat itu akan lebih bermakna. Kalau itu bagian daripada pelayanan, otomatis kita akan memperbaiki pelayanan tersebut. Semua pelayanan yang mengacu dalam hal untuk pelayanan masyarakat diwajibkan untuk mengikuti atau melakukan upaya pelayanan yang seharusnya gitu. Nah, kita juga dalam hal ini juga dikawal oleh Ombudsman, itu kan. Ombudsman itu memonitor setiap pelayanan-pelayanan pemerintah harus melakukan pelayanan seperti apa yang diharapkan, dan itu ada penilaian. Jadi kan input terkini kita langsung tahu gitu. Jadi kira-kira itu menjadi yang pokok yang harus dilaksanakan. Nah, tetapi dalam hal teknisnya itu tergantung OPD masing-masing. Kalau bidang kesehatan dia akan memberikan kebijakan-kebijakan untuk pelayanan kesehatan, ya kan. Dalam bidang perdagangan juga demikian. Dalam bidang bantuan-bantuan ada di dinas sosial dan juga beberapa hal. Tetapi kita tahu bersama ketika kita masuk dalam pembiayaan, dan tentu hal ini akan dikembalikan lagi dengan kebutuhan dasar kebutuhan pembiayaan itu. Maka kita harapkan pendapatan daerah ini harus lebih maksimal. Oleh karena itu harus ada kumulatif peranan di kabupaten kota tadi. Jadi bagaimana melakukan kolaborasi antara provinsi dan kabupaten kota untuk memahami ini. Karena yang punya masyarakat itu kan di kabupaten kota gitu. Oleh karena itu teman-teman boleh memberikan kami masukan kebijakan-kebijakan apa yang mungkin saat ini yang perlu disempurnakan kembali kan gitu. Kami minta inputnya supaya nanti kita buat semacam penegasan atau ketajaman kebijakan itu gitu ya. Itu mungkin yang, tapi kalau dari segi kumulatif kebijakan kami kira sudah banyak yang sudah dilakukan untuk itu. Cuman seperti dikatakan tadi kita perlu perlakuan khusus, perlu penanganan khusus, dan mungkin tanda kutip juga ya perlu stressing beberapa kegiatan yang sangat signifikan untuk kehidupan masyarakat itu sendiri, ya kan. Kadang-kadang kita melihat itu sudah berjalan, tapi karena pelaksanaannya mungkin membutuhkan banyak lintas sektor, minta banyak keterwakilan unit. Nah, ini mungkin agak susah ya kan gitu. Dan ini minta kalau bisa masyarakat itu memberikan input kepada kita supaya kebijakan-kebijakan itu bisa kita perketat lagi untuk pelaksanaannya. Saya kira itu, Mbak. Silakan. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban dan pemaparannya. Mungkin jika ada nanti tambahan dari Kak Seril bisa menambahkan di kolom komentar. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Bapak dari Kak Ana. Itu pertanyaannya terkait 7 kriteria masalah sosial. Untuk ODGJ yang kita temui di jalan-jalan, ini masuk kriteria yang mana dan bagaimana penanganannya Bapak? Mungkin dapat dijawab. Mohon Dalam maaf satu Bapak. wilayah. Halo? Sudah terdengar Bapak, tadi masih di mute. Oh ya. Jadi itu saya ulangi, untuk ODJG itu sebenarnya ini ada dua yang menjadi permasalahan. Apakah ODJ itu warga kita sendiri, warga Kalimantan Utara, berarti 5 kabupaten kota ya. Bisa juga yang eksodus dari luar gitu ya. Banyak contoh seperti kita lihat sekarang ini, tiba-tiba kita lihat kok ada ODJ yang di masyarakat itu. Saya pernah mendapat informasi itu kadang-kadang ada yang mengkondisikan untuk bisa mencari penghasilan ya gitu mungkin ya. Tapi makanya Kalimantan Utara coba kita sikapin karena ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di situ. Kalau semakin bagus ekonominya, banyak gulanya, pasti semutnya masuk juga dia gitu ya. Makanya saya pernah bicara sama teman-teman di DPR, ada nggak kita buat macam peraturan daerah bagaimana melindungi warga lokal kita ini supaya sebenarnya kontribusi pemerintah daerah untuk memperhatikan warganya lebih maksimal, ya kan? Jangan sampai hal-hal yang tidak kita
minta justru kita banyak melakukan perlakuan, nah seperti itu ya. Nah, kalau menangani ODJK ini sebenarnya sudah tersurat dalam aturan yang kami miliki. Dia pertama dia harus berhadapan atau apa namanya di, dikomunikasikan dengan dinas sosial di mana dia berada gitu, apa istilahnya itu, macam wawancara lah, macam pendataan, asesmen lah kalau bahasa ilmiahnya kan. Nah, dicari dulu informasi ini siapa ini kan gitu ya. Nah, setelah diasesmen oleh 5 kabupaten kota, nanti kita buat keputusannya ini mau diapain. Nah, apakah dia akan dirawat, apakah dikembalikan atau akan diapakan. Itu tugas Pemprov. Kalau udah luar wilayah, tugas Pemprov. Tapi kalau itu masih bagian dari tugas kabupaten kota, maka diminta kabupaten kota akan menyikapi itu, gitu ya. Ya, kalau dibilang masuk di mana itu dari 7 kriteria itu bisa kita lihat ya, semacam hal-hal itu bisa kita di antara ke-5 atau ke-7 juga bisa kan. Bisa kita lihat di situ dia. Nah, kita ini masih banyak kekurangan sebenarnya. Kita berharap kalau ekonomi kita membaik, kita akan bangun semacam wisma, semacam rumah singgah untuk menampung masyarakat yang kurang beruntung seperti ini gitu ya. Seperti ODJK. ODJK ini kan kita nggak punya rumah sakit gitu ya. Tapi kalau akan kita rujuk umpamanya ke daerah yang ada perawatannya, maka kita akan rujuk. Kalau itu peranan provinsi gitu kan. Kalau udah menyangkut luar provinsi, maka kita akan ambil alih itu untuk merujuk ke kabupaten atau ke provinsi terdekat untuk melakukan perawatan tersebut. Nah, untuk informasi ODJK sudah banyak yang kita layani di sini, gitu kan. Ya, biasanya kita mendapat masukan dari kabupaten kota dulu yang bertindak, gitu. Dia harus memahami wilayahnya, dan ini siapa, keluarganya bagaimana, dan dia harus lihat latar belakangnya lah, gitu ya. Baru kita lakukan penanganan. Cuman satu yang belum dimasukkan informasi, saya juga bilang sama teman-teman, kalau kita menemukan seperti ini harus diketahui ini penyebabnya apa gitu kan. Dia sampai seperti itu kan gitu ya. Jangan sampai nanti ini dari luar yang masuk lalu kita menangani perkaranya gitu kan. Kalau yang warga kita sendiri saya kira kita harus menyelesaikannya gitu ya. Tapi kalau dari luar, nah kita ketiban masalah terus nih. Tapi tidak bisa juga kita biarkan. Biasanya kita kontak itu dengan provinsi di mana dia berada gitu. Kalau memang dia katakanlah orang di luar Kalimantan Utara, kita akan kontak dinas sosialnya yang ada di tempat di mana sesuai KTP-nya gitu ya. Kita lakukan pendekatan, nanti kita pulangkan dia ke sana, nanti nangani dinas sosial yang ada di mana dia berada. Tapi kalau dia memang orang warga kabupaten atau kota di Kaltara, kita akan sikapi untuk penanganannya gitu. Saya kira itu, Mbak. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak. Mungkin ada 2 pertanyaan terakhir. Ini dari Kak Indira dan juga Kak Jumatrino. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara memastikan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan, dan bagaimana strategi dinas sosial untuk menjangkau masyarakat miskin di perkotaan yang kondisinya semakin rentan? Lalu, apakah meningkatnya angka kemiskinan di kota merupakan dampak dari adanya urbanisasi, mengingat Kaltara merupakan wilayah pemekaran yang berpotensi menjadi destinasi perpindahan penduduk? Mungkin itu saja, Bapak. Terima Terima kasih, kasih. Pak. Saya sedang pertanyaan itu, apakah penanggulangan upaya kita itu sudah tepat sasaran tidak? Nah, sekarang itu saya bilang tadi, kita sekarang pakai by name by address, itu udah ada datanya, siapa orangnya. Nah, tapi pengalaman kami ketika data ini kita sajikan by name by address itu ada banyak instansi yang gelagapan gitu kan. Mereka mendapatkan data mungkin secara global. Nah, ketika kita kembalikan kepada by name by address itu mengkerucut ya, tidak seperti yang itu. Nah, itu juga perlu pemahaman. Kalau dinas sosial sudah memakai by name by address itu, kita sudah pakai itu. Nah, bagaimana supaya kita yakin bahwa itu sampai ke bawah ya? Tentu kita lakukan evaluasi. Makanya teman-teman yang bergerak di bidang itu juga melakukan koordinasi dengan 5 kabupaten kota. Betul nggak orangnya ada? Terkadang dalam tahun 2024 dia mungkin berada di garis kemiskinan, di 2025 dia sudah naik angka pendapatannya, tidak jadi miskin lagi. Itu harus diupdate datanya gitu. Makanya data itu harus update, dan itu juga peranan dari kawan-kawan yang menjadi data. Biasanya kalau data global itu kan dia tidak update. Sudah ada perubahan, dia masih seperti stagnan kemarin. Nah, ini banyak terjadi di lapangan. Yang bisa kami lihat itu kan. Nah, ketika kita masuk dalam data DTSN tadi, ternyata banyak institusi lain itu yang gelagapan. Karena pada dasarnya
semua bantuan-bantuan itu yang ada di Kalimantan Utara ini harus mengacu pada data DSN, DSN tadi. Tapi ketika kita paparkan, mereka terkejut. Nah, kami dari Dinas Sosial memakai data ini. Kalian harus sesuaikan gitu. Nah, itulah jawabannya seperti yang pertanyaan tadi, bagaimana caranya? Itu tadi kita memakai data DTSN tadi, dan itu mudah-mudahan data ini harus dipakai oleh semua. Kita lihat di lapangan kadang-kadang mereka tidak pakai data itu, ya kan? Data masih pakai data kumulatif yang lama, sudah terjadi perubahan sosial, dia masih data itu, sudah ekonominya bagus, tapi dia masih dapat bantuan beras. Nah, itu kan nggak mungkin. Nah, kalau kita pakai data DSN kita, ada banyak yang tersisir itu. Nah, banyak teman-teman UPD yang masih, atau institusi yang masih, loh, kok jadi mengkerucut? Nah, kira-kira seperti itu kan. Itu kami perlu sosialisasi lagi kembali kepada institusi itu, ya kan, sehingga ini akan bisa memakai data ini semua. Jadi teman-teman mahasiswa bisa juga melihat di lapangan gitu kan, apakah data DSN ini sudah digunakan itu kan. Itu kami minta bantuannya, tapi yang jelas caranya bagaimana itu tadi kita menggunakan data DSN tadi, DTSN tadi. Kalau itu digunakan, insya Allah bantuan itu akan tepat sasaran karena memang itu by name, by address, sudah kita lihat data itu dan orangnya ada gitu. Dan dipastikan masih ada. Kalau lari dari situ, itu penyimpangan dia. Makanya sekarang kalau Mbak Mama, teman-teman mahasiswa bisa melihat tuh, ada banyak itu kepala-kepala dinas sosial yang di tempat lain itu yang kena bermasalah dengan hukum. Karena dia coba menyimpang dari data DSN tadi, DTSN tadi. Kalau kita gunakan itu, insya Allah akan bisa dipertanggungjawabkan itu ke bantuan, ya kan. Terus bagaimana dengan kemiskinan di kota? Itu saya bilang tadi, bisa juga itu dari luar masuk kan gitu. Oleh karena itu kita harus butuh penegasan juga, ya kan. Bagaimana ini? Makanya kita harus upayakan nuansa. Makanya Pak Gubernur dalam hal ini berusaha melakukan pendekatan-pendekatan dengan beberapa perusahaan-perusahaan supaya lebih mengutamakan tenaga kerja lokal, ya kan. Itu dia supaya itu bisa terserap. Apalah enaknya ada pembangunan dari situ, tapi yang masuk orang luar juga semua. Dia tidak akan apa ya dia tidak akan ada penetrasi perubahan status ekonomi kan gitu ya. Karena ini dari luar juga. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia dapat duit, dia menggunakan duitnya bukan di Kalimantan Utara, dia bangun di tempat lain gitu ya. Jadi tidak ada peningkatan. Apakah kota itu makin indah atau bagaimana? Nggak ada. Karena dananya dibawa keluar, makanya diupayakan. Upayanya yang dilakukan oleh kita yaitu wajib perusahaan-perusahaan itu mempunyai bank yang ada di sini gitu. Nah, kemarin waktu saya masih di asisten 3, saya bertemu dengan kepala BI di Kaltara itu, saya sudah bilang atas permintaan Pak Gubernur itu semua perusahaan-perusahaan harus punya bank yang pakai bank di sini, jangan bank Jatim atau jangan bank BRI tapi yang di Jakarta, sama aja aku bilang. Pakai bank yang ada di Kalimantan Utara ini. Sehingga kalau kamu simpan uang ke situ, uang itu akan masuk dalam hitungan di uang beredar yang ada di Kalimantan Utara. Itu akan menambah peningkatan ekonomi kita juga, bisa kita lihat di situ, ya kan? Nah, untuk bagaimana supaya kita menyikapi bahwa nuansa lokal yang muncul, itu tadi butuh kearifan 5 kabupaten kota ini. Nah, cuman ada masalah juga ini teman-teman mahasiswa dan teman-teman dari beberapa survei yang saya lakukan dari perusahaan-perusahaan yang ada ini, kenapa mereka suka menggunakan tenaga kerja di luar lokal? Karena mereka lebih update, dia bilang. Contoh ya, saya sudah kunjungi itu sekolah rakyat yang ada di Tarakan. Mbak boleh lihat itu sekolah rakyat yang di Tarakan, lagi pembangunan, mungkin sudah selesai ya, sudah hampir selesai, sudah sekitar 80%, 90%. Kan saya tanya kemarin, berapa jumlah karyawanmu? Dia bilang 500 orang jumlah karyawan saya, Pak. Terus saya tanya, itu dari mana? Oh, dari luar banyakan. Kenapa dari luar? Iya, karena kadang-kadang pekerja di lokal ini susah bagi waktu, dia bilang. Nah, ini kadang-kadang menjadi permasalahan kita bersama ya. Mudah-mudahan dengan adanya edukasi tadi, bahwa dia berperan untuk meningkatkan ekonomi di tempatnya berada, nah itu dia akan lebih ekivalen untuk menjadi pelaku peningkatan ekonomi itu sendiri gitu. Jadi kalau kita hanya menunggu, lalu kita disuapin, nah itu menjadi hal yang nggak bagus juga bagi pertumbuhan ekonomi kita ya. Kita butuh kerjasama yang baik. Ketika pemerintah memberikan kesempatan melalui regulasi, saya minta teman-teman masyarakat ini juga mendukung itu dengan memanfaatkan regulasi yang ada itu. Gitu. Kadang-kadang ketika kita buat regulasi untuk pemanfaatan warga lokal umpamanya, tapi kita tidak menyikapi dengan kebutuhan yang mereka minta gitu. Salah satu upaya kita tuh di sini mulai kita akan membangun balai latihan kerja BLK. Provinsi sudah mau bangun itu, dia akan memenuhi kebutuhan industri-industri yang ada di Kalimantan Utara ini ya gitu ya. Salah satu contoh yang perlu kita bangun adalah kalau di tempat lain itu sudah ada tenaga kerja yang bisa ngelas di bawah air gitu. Kalau di Kalimantan Utara belum ada yang bisa itu, dia ngelas di dalam air gitu.
Nah, kita belum ada. Nanti kita bangun BLK baru kita latih seperti itu umpamanya. Jadi keterbutuhan lokal itu memang sangat didukung oleh bagaimana masyarakat ini menyikapi itu. Dan terkadang mungkin yang paling utamakan adalah sosialisasi, ya kan. Makanya saya senang sekali lagi saya terima kasih kepada BPS yang boleh memberikan data ini, ya kan, supaya kita lebih maksimal kan gitu ya. Saya pernah koordinasi dengan Kementerian Keuangan, ya kan, bagaimana upaya Pak supaya terjadi peningkatan Daud Kalimantan Utara, saya bilang kan. Dia bilang perbaiki data Pak, dia bilang data diperbaiki, pembangunan yang menjadi wewenang provinsi harus disikapi, ya kan, supaya itu menjadi fundamental penilaian untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Jadi memang harus kita banyak koordinasi dan kolaborasi dengan teman-teman di BPS karena yang punya data mereka gitu. Saya kira itu Mbak, silakan kalau masih ada. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan. Tadi saya berbilang sama staf saya, ini Zoom nggak? Iya, Zoom. Saya pikir tadi wawancara langsung. Saya senang kalau wawancara langsung. Bisa kelihatan wajah-wajahnya kan. Karena biar bagaimanapun, teman-teman mahasiswa, ini kan ada mahasiswa ya. Saya melihat itu wakil BEM FKUI itu, nah siapa namanya itu sangat menjadi viral dia. Bagaimana dia memberikan pemaparan tentang situasi masyarakat Indonesia, ya kan. Jadi mahasiswa itu memang pilarnya pembangunan ke depan itu ya. Jadi harus lebih kritis, lebih komunikatif, dan juga lebih real gitu. Real dalam artian kita by name by data. Saya lihat kalau dia itu bicara itu dia butuh lugas dia menyampaikan. Nah, itu senang sekali sekali lagi kami dari Pemprov siap senang sekali dapat informasi dan juga menjadi informasi yang update kepada kami ya. Silakan dapat memberikan informasi apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov. Silakan dievaluasi, utamanya untuk dinas sosial. Kalau ada ditemukan beberapa hal yang perlu pembenahan, kami siap untuk membenahi karena tujuannya utamanya adalah untuk melakukan peningkatan sosial pada masyarakat itu sendiri. Saya kira demikian, kami kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban dan pemaparannya. Setelah berdiskusi tentang isu-isu sosial ini, jelas sekali menambah wawasan dan pengetahuan kita terkait faktor, dampak, dan juga upaya dalam menghadapi isu-isu sosial ini ya teman-teman. Semoga dengan diskusi kita hari ini, Bapak, Ibu, maupun teman-teman mahasiswa bisa meningkatkan kesadaran dalam menghadapi isu-isu sosial, khususnya yang ada di Kalimantan Utara ini. Jika tidak ada pertanyaan lagi, sesi diskusi dicukupkan sampai di sini saja. Baik, sebelum kegiatan kita berakhir, terakhir kita ada sedikit kuis berhadiah nih teman-teman. Silakan bergabung ke kuisnya, nanti akan dikirimkan mungkin linknya oleh panitia, dan kepada Kak Iza mungkin boleh untuk share screen untuk tampilan kuisnya. Baik, untuk teman-teman mungkin dapat bergabung di kuisnya itu menggunakan Kahoot. Mungkin kepada narasumber kita, Bapak Polimart Sijabat, untuk dapat meninggalkan ruang Zoom jika ada agenda lain. Terima kasih atas pemaparannya hari ini, Bapak. I can almost feel
Ya, teman-teman yang lain mungkin dapat bergabung untuk di dalam kuisnya sebelum kuisnya dimulai. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. The night has come, it's cold and losing my control. Your light is gone, and lonely darkness fill my soul. I wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated. Let's start this conversation. Let's start this conversation. Ayo, bagi teman-teman yang belum bergabung di dalam kuisnya mungkin dapat bergabung. Kita akan mulai kuisnya pada pukul 15.34. Bagi teman-teman yang belum bergabung, mungkin dapat bergabung sekarang karena ini kuis berhadiah, teman-teman. Nanti akan ada pemenangnya dan akan mendapatkan hadiah. It's cold and losing my control. Your light is gone, and all the darkness fill my soul. I wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated. Let's start this conversation. Let's start this conversation. We got no relation. Baik Kak Iza, mungkin kuisnya dapat kita mulai sekarang.
Kayaknya ada soal yang dikerjakan oleh para peserta dan Kak Den Kak Den sudah menyelesaikan 10 soal. Dan peserta lain masih berlomba-lomba untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada. Tiba-tiba Kak Ahmad Ridwan sudah berada di peringkat pertama, menyusul Kak Din dan Kak Luis. Di peringkat pertama kita pada saat ini adalah Kak Ahmad Ridwan. Baik, selamat kepada pemenang kita yaitu Kak Luis, pemenang pertama, pemenang kedua adalah Kak Rizky, dan pemenang ketiga adalah Kak Din. Untuk para pemenang mungkin dapat mengaktifkan kamera dan juga memperkenalkan dirinya. Itu sebagai syarat untuk mengeklaim hadiahnya. Hanya dua besar saja. Berarti Kak Luis dan Kak Rizky. Mungkin kepada Kak Luis dan Kak Rizky dapat mengaktifkan kamera dan memperkenalkan diri. Halo, Kak Rizky, Kak Luis. Ya, silakan Kak Rizky. Mungkin bisa memperkenalkan dirinya dulu. Ya, terima kasih Kak. Mungkin izin off cam ya Kak. Saya Rizky dari BPS Kota Ambon Kak. Baik, selamat ya Kak Rizky dari BPS Kota Ambon ya. Karena menjadi pemenang dalam kuis kita pada siang hari ini. Lalu selanjutnya pemenang pertama kita itu Kak Luis. Halo Kak, selamat siang. Maaf, nggak bisa Ya. nggak bisa on cam. Iya, iya Saya silakan Luis Kak. dari BPS Kaltara. Baik, terima kasih Kak Luis atas partisipasinya di dalam kuis kita hari ini. Jadi pemenang kita ini dari BPS ya, dua-duanya. Oke, mungkin nanti dapat diklaim hadiahnya setelah kegiatan ini berakhir. Teman-teman yang kami hormati, tidak terasa sudah di penghujung waktu acara Benuanta episode 7 kita pada hari ini. Diskusi yang berlangsung hari ini sangat menarik dan penuh insight ya teman-teman, terutama membahas terkait isu-isu sosial di Kalimantan Utara. Jadi semoga apa yang kita diskusikan bersama hari ini bisa menambah wawasan, membuka sudut pandang baru, dan tentunya bermanfaat bagi kita ke depannya. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber yang telah berbagi ilmu dan pengalaman, kepada Bapak Polimar Cijabat yang baru saja meninggalkan ruang Zoom karena ada agenda lain,
Serta tak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta Benuanta yang sudah berpartisipasi hingga akhir acara. Jadi sebelum mengakhiri kegiatan kita siang hari ini, mungkin ini sudah sore, saya ada sedikit pantun penutup. Dimohon dibantu cakepnya ya. Indah nian bumi Benuanta, kaya budaya sepanjang masa. Terima kasih atas waktunya, sampai jumpa pada episode selanjutnya. Saya selaku MC memohon maaf apabila selama memandu jalannya acara terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Semoga kita dapat bertemu kembali pada kegiatan Benuanta berikutnya dengan pembahasan yang tak kalah menarik lagi. Akhir kata, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.